Sobat Tani, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu peneliti di Balitas mengenai manajemen budidaya pertanian di lahan kering melalui upaya adaptasi. Kenapa sih kita mengangkat tema ini? Karena lahan produktif di Indonesia semakin banyak yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian, sehingga lahan untuk pertanian ini semakin sempit. Di sisi lain, masih banyak lahan-lahan yang belum dimanfaatkan karena adanya berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu lahan kering, sehingga optimalisasi lahan-lahan kering ini dirasa perlu dilakukan agar perekonomian petani dan perekonomian Indonesia ini semakin meningkat. Nah, Sobat Tani pasti penasaran kan langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan lahan kering ini. Untuk itu, yuk kita temui peneliti Balitas. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, gimana Dek Uvi? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu, boleh dong Bu sapa Sobat Taninya dulu. Hai Sobat Tani. Nah Bu, ini kami ingin berbincang-bincang mengenai pengelolaan lahan kering. Nah, boleh tahu nggak Bu, berapa sih luas lahan kering di Indonesia ini? Kalau kita lihat data dari BPSDLP 2020 itu, setidaknya di Indonesia itu ada 53 juta hektar lahan kering di Indonesia, dan itu belum semuanya bisa dimanfaatkan secara optimal. Ternyata masih luas sekali ya Bu. Nah, kira-kira ini langkah permasalahan lahan kering di Indonesia ini ada apa aja ya Bu? Jadi secara umum lahan kering di Indonesia itu memang memiliki beberapa faktor pembatas. Di antaranya adalah ketersediaan airnya yang sedikit, kemudian tingkat kesuburannya juga rendah, kemudian juga sebagian itu merupakan lahan-lahan miring yang potensi erosinya juga sangat besar. Nah, kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan Ibu untuk mengurangi permasalahan-permasalahan itu kira-kira apa aja ya Bu? Ya. Untuk lahan kering ini memang kita perlu usaha konservasi air ya, apalagi sekarang juga pemerintah sedang giat-giatnya membangun beberapa waduk, kemudian juga embung, dan juga kita perlu juga konservasi dari sisi tanaman pohon yang memiliki perakaran dalam sehingga dapat menyimpan air. Kemudian dari sisi pengelolaan bahan organik, karena rata-rata lahan kering di Indonesia itu bahan organiknya rendah, ini juga perlu adanya pengelolaan bahan organik, penambahan bahan organik. Kemudian dari sisi pemilihan tanaman yang toleran juga butuh. Selain itu juga kita perlu mengatur masa tanam, karena beberapa lahan kering itu memang sangat tergantung daripada curah hujan yang ada, sehingga waktu tanam atau pola tanam itu sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap produksi nantinya. Dan juga untuk lahan-lahan kering perlu konservasi untuk mengurangi besarnya erosi. Nah, kalau Ibu sendiri sebagai ASN yang berkecimpung dalam penelitian pertanian ini, sudah ada pengalaman apa saja nih Bu dari tindakan-tindakan yang bisa dilakukan tadi? Kebetulan kan saya banyak meneliti di tembakau ya, Dek Uvi ya. Jadi kalau di lahan kering salah satunya adalah yang kami kerjakan di Madura. Di Madura itu iklimnya cukup kering ya, panas sekali, sehingga kalau disiram itu airnya sangat cepat hilang. Jadi kami mengaplikasi vermikompos. Jadi dengan penambahan vermikompos itu sangat efektif. Pertama untuk nambah kesuburan tanahnya, selain itu juga menambah kemampuan air untuk menahan air, sehingga ketika kena panas sinar matahari tidak langsung menguap ya, sehingga dan ini pengaruhnya cukup besar, signifikan dengan pertumbuhan tembakau di sana ya. Selain itu juga kita melakukan penelitian di Asam Bagus, yaitu untuk tanaman tebu, dan teman-teman di kebun percobaan di Asam Bagus itu juga sudah mulai mengaplikasi pengembalian seresah tebu ke dalam tanah. Dari beberapa yang sudah dilakukan teman-teman di sana menunjukkan bahwa C organik tanah meningkat dengan pengembalian seresah tadi. Kemudian juga kita tahu ya, kita punya tanaman kapas itu juga cukup cocok untuk dikembangkan di daerah-daerah lahan kering seperti di NTT, NTB, Sulawesi, di Bali, Flores. Ibu tadi sempat menyinggung tentang vermikompos. Nah, kalau boleh tahu tuh vermikompos ini apa sih Bu? Jadi vermikompos itu merupakan kompos yang dihasilkan dari aktivitas cacing di UV. Jadi kalau di Balitas itu kita pernah melakukan
percobaan pembuatan vermikompos, terutama pengaruh bahan dan sumber pakan terhadap kualitas vermikompos. Dan kami juga sudah mencoba vermikompos ini untuk tanaman tebu, kemudian juga untuk tanaman tembakau. Secara umum penambahan vermikompos ini sangat bagus untuk peningkatan produksi dan juga mutu tembakau ya. Jadi hasilnya cukup memuaskan. Jadi vermikompos ini bisa menambah hara-hara dalam tanah itu ya Bu? Iya, secara umum kelebihan vermikompos dibanding pupuk kandang ya. Kalau vermikompos itu lebih ringan ya, jadi kalau aplikasi lebih mudah. Selain itu juga secara umum kandungan haranya lebih tinggi daripada pupuk kandang biasa atau kompos biasa. Kelebihan lain vermikompos ini dengan bantuan aktivitas cacing tadi itu menghasilkan bahan organik yang di dalamnya ada ZPT, jadi zat pengatur tumbuh. Ini pernah kami cobakan di Bojonegoro, waktu itu curah hujan luar biasa tinggi. Dengan penambahan vermikompos ini tanaman tembakau yang diberi vermikompos ini pertumbuhannya relatif masih tetap bagus. Sementara yang tidak ada vermikomposnya pertumbuhannya sangat jelek ya, karena tembakau kan sangat tidak tahan terhadap genangan air. Nah, kalau dari sisi harga nih Bu, antara kompos dengan vermikompos? Kalau vermikompos itu sebenarnya di tingkat peternak cacing. Sebenarnya kalau vermikompos itu kan istilahnya efek samping dari peternak cacing ya. Jadi di sana justru dibuang, tapi di kami sangat dibutuhkan karena bahan-bahan ini merupakan bahan yang sangat efektif untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau di tingkat peternak harganya relatif murah lah dibandingkan dengan pupuk organik yang saya nggak perlu nyebut merek ya, tapi bisa bersaing lah ya. Jadi tidak lebih mahal daripada pupuk organik yang beredar. Kemudian kalau dari cara pembuatannya Bu, ini vermikompos ini susah atau tidak Bu? Sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak ya, tergantung kita, yang penting telaten aja. Kalau prinsip vermikompos itu menurut saya ya, yang pertama sumber bahan organik itu sudah tersedia di lingkungan tempat kita bikin ya. Cari sumber organik semurah mungkin, jadi limbah-limbah di pasar, limbah-limbah rumah tangga yang nggak kepake, yang kalau dijual kayaknya nol ya, bahkan jadi polusi, itu dipakai aja. Jadi pembuatannya relatif tidak sulit sebenarnya ya. Jadi selama medianya tepat, pakannya juga tepat, kontinu, rata-rata pertumbuhan cacing bagus, nanti kecepatan menghasilkan kotoran itu juga cepat. Jadi kalau misalkan DUV mau nyoba, saya kira nggak sulit ya, ini mudah sekali dan jauh dari bayangan saya dulu. Kalau ngumpulin 10 ton vermikompos itu kebayang kotoran cacing itu kan kecil banget DUV ya. Ternyata nggak serumit itu ya, karena proses pembuatan vermikompos itu cukup simple, dan juga kecepatan cacing menghasilkan kotoran itu luar biasa, karena metabolisme cacing itu dibantu mikrobia yang ada di dalam tubuh cacing itu luar biasa cepat. Jadi nggak seserem yang kita bayangkan, apalagi bayangin cacing itu bakalan keliaran kemana-mana, ternyata enggak ya, tidak seserem itu. Jadi cukup mudah lah untuk diaplikasikan. Jadi untuk bahan makanan dari cacing-cacing ini juga bisa dari sisa-sisa sayuran. Biasanya kan di pasar kan banyak sekali nih Bu, pedagang-pedagang sayur membuang-buang sisa-sisa dari sayurannya yang jelek-jelek. Bisa. Jadi kalau misalkan di daerah sini, Balitas ini sudah mulai ya banyak peternak cacing ya, itu salah satunya yang digunakan adalah mengambil limbah dari pasar, sehingga dari sisi polusi, pengurangan polusi itu sebenarnya sangat luar biasa bagus ya, karena limbah-limbah itu dalam jumlah yang luar biasa banyak terserap dalam waktu yang cukup cepat ya. Jadi dalam 2-3 hari itu rata-rata sudah habis dimakan cacing ya. Mungkin seperti itu DUV. Baik Bu, terima kasih atas pencerahannya dalam pengelolaan lahan kering. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan berbincang-bincang dengan topik lain yang lebih menarik.
Nah, Sobat Tani, itulah perbincangan kita dengan salah satu peneliti di Balitas mengenai tindakan-tindakan apa saja nih yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan lahan kering. Tadi disebutkan ada beberapa tindakan, yaitu pembangunan embung, pemilihan komoditas yang tahan terhadap kekeringan, kemudian ada pengaturan pola tanam, dan yang terakhir ada penggunaan bahan organik, salah satunya yaitu vermikompos. Nah, itulah video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!